Saya sempat tanya ke orang tua, apakah ini memang benar terjadi? Tapi orang tua juga tidak tahu. Orang tua juga jawab tidak percaya. Pantas saja berani lawan Ferdy Sambo, karakter seorang Richard Eliezer dibeberkan sang kakak. Mengungkap kebenaran dan memperoleh sebuah keadilan, mengingat apa dari 4 terdakwa yang lain selalu membantah, ya, ada kecenderungan membantah apa yang disampaikan oleh Eliezer, termasuk saksi-saksi sebelumnya itu mengandung muatan menyudutkan Eliezer. Dengan demikian adalah menjadi tidak salah kalau kita punya asumsi bahwa sebetulnya beban pertanggungjawaban bermaksud kemudian dilimpahkan sepenuhnya kepada Eliezer. Tetapi semuanya kan sangat tergantung dari keyakinan hakim, dari keyakinan jaksa penuntut umum untuk kemudian menilai sejauh mana keterangan siapa yang benar, sejauh mana keterangan siapa yang logis. Tentunya tidak hanya berdasarkan kesaksian saja. Itu artinya dia juga mempunyai kualitas sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan suatu perbuatan pidana. Jadi bukan dalam rangka, oh kamu mengetahui suatu perbuatan pidana tidak membiarkan suatu kejadian yang sudah akan ada terjadi. Tetapi dalam konteks pasal ini cuma pasal 340, 338, dan 5556. Jadi dia bisa aja. Semua terdakwa sebetulnya mengetahui, namun sangat sulit sekali untuk mereka berkata jujur. Karena itu tadi saya katakan bahwa ada sebuah kesetiaan, ada sebuah rasa takut terhadap sang jenderal, seperti itu. Walaupun kita ketahui bahwa sang jenderal ini sudah dipecat dari kesatuannya, namun kekuasaan beliau tidak bisa kita pungkiri sangat luar biasa. Lalu secara bersama-sama para oknum, saya bilang para oknum polisi ini adalah orang-orang yang mengetahui hukum, tahu tentang hukum, tahu tentang kode etik, namun tidak peduli tentang hukum itu sendiri dan tidak peduli tentang kode etik. Sosok terdakwa Richard Eliezer saat ini tengah menjadi sorotan publik. Richard Eliezer adalah salah satu terdakwa yang terlibat dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, di mana pasal untuk kasus tersebut ancaman hukumannya sangatlah berat, bahkan bisa divonis dengan hukuman mati. Namun meskipun dirinya ditetapkan sebagai terdakwa, akan tetapi peran Richard Eliezer dalam kasus ini dianggap penting. Pasalnya, karena pengakuan berani dari Richard Eliezer lah kasus kematian Brigadir J yang sebenarnya ditembak dan bukan karena baku tembak, akhirnya terungkap ke publik. Richard Eliezer dengan berani membongkar skenario Ferdy Sambo yang awalnya menyebutkan jika kematian Brigadir J terjadi karena baku tembak. Sontak saja, keberanian Richard Eliezer melawan skenario mantan atasannya tersebut langsung membuat geger publik. Bahkan hingga saat ini, dengan berani Richard Eliezer terus melawan dengan membantah keterangan Ferdy Sambo yang dianggapnya tidak sesuai dengan kenyataan. Seperti yang diketahui, hingga sekarang Ferdy Sambo tetap bersikukuh pada skenario yang telah dibuatnya, meski hakim dan jaksa menilai bahwa semua yang ia sampaikan tidak jujur. Dikutip ayojakarta.com dari akun TikTok @putrielena03 pada Sabtu tanggal 10 Desember tahun 2022. Kelvin Lumiu yang merupakan kakak kandung Richard Eliezer membeberkan dari mana keberanian yang dimiliki adiknya tersebut untuk melawan Ferdy Sambo. Awalnya Kelvin Lumiu menyampaikan harapan dari keluarga untuk Richard Eliezer yang sedang menghadapi kasus besar tersebut. Support dari keluarga itu selalu ada maksudnya. Keluarga selalu kasih support, doa terus berusaha, dan seperti yang kita bilang ke Icat, jangan sampai down, harap Kelvin Lumiu. Kemudian saat ditanya apakah Richard Eliezer memiliki karakter yang gampang down, Kelvin Lumiu menuturkan hal berikut. Kalau dia tidak, dia orangnya kuat, mentalnya kuat, jelas Kelvin. Dari pernyataan sang kakak, itulah kemudian diketahui bagaimana Richard Eliezer, yang seorang barada berani melawan Ferdy Sambo, yang seorang mantan jenderal bintang 2. Persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua
masih terus bergulir hingga saat ini. Kali ini, pengacara Putri Chandrawati, Febri Diansyah mengungkap kata-kata Putri yang disampaikan ke Ferdy Sambo. Perkataan Putri yang disampaikan ke Sambo ini tentu sangat krusial, mengingat di awal kasus dikatakan bahwa Sambo murka usai Putri menyatakan ini. Dikutip ayojakarta.com dari YouTube Metro TV News, Febri Diansyah menguak kata-kata yang disampaikan oleh Putri. Saat ditanya apa yang dikatakan Putri Chandrawati kepada Sambo, itu terkait dengan pemerkosaan atau pelecehan, Febri merespon ini. Jadi ada 2 poin ya, pada telepon pertama kali, yang disampaikan adalah Yosua kurang ajar, ucap Febri. Febri mengungkap kalimat awal yang dikatakan Putri ke Sambo, adalah bahwa Yosua kurang ajar. Ketika ditanya lebih jauh oleh Ferdy Sambo, Putri mengatakan akan menceritakan hal tersebut besok ketika bertemu langsung. Besok saja saya jelaskan, ucap Putri, seperti yang dijelaskan oleh pengacaranya, Febri Diansyah. Febri mengatakan bahwa Putri tidak langsung memberitahu saat itu juga, karena kondisi di rumah Magelang itu sangat kecil, sehingga takut pembicaraan keduanya bisa didengar oleh yang lain. Febri juga menyebut pada tanggal 8 di rumah Saguling, Putri sudah menceritakan poin-poin pokoknya, dan terkonfirmasi bahwa ketika Putri menjelaskan dalam keadaan sangat tertekan. Lebih lanjut, Febri menceritakan bahwa Sambo murka ketika mendengar cerita tersebut dan syok dengan sikap ajudan yang dipercayainya. Ferdy Sambo ketika mendengar itu sama seperti yang dijelaskan tadi, tidak bisa membayangkan, ada orang yang dipercayai, ada ajudan yang dipercaya melakukan hal-hal yang seperti itu pada istrinya, ujar Febri. Soal pemerkosaan atau pelecehan, Febri enggan membahas lebih lanjut dan memilih untuk menyatakan hal berikut. Bukan soal terminologinya sebenarnya, tapi apa yang dilakukan, yang kemudian membuat Ferdy Sambo berada dalam kondisi emosional yang sangat intens, kata Febri. Dirinya juga menyebut telah melakukan identifikasi dan verifikasi, dan melihat keterangan tersebut berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan oleh ahli berdasarkan permintaan penyidik.